bete. Gue dari pagi gak keluar kamar guys, padahal lagi di Bali. Galau gue, keinget, galau gara-gara keinget. Kalau gara-gara keinget apa yang bekas cowok gue yang punya bini itu, langsung gak mau keluar kamar seharian di villa dari pagi tuh. Gue pikir-pikir, daripada gue galau seharian ngerasa bersalah, mendingan gue jadi kesaksian aja ya buat semua orang. Gue live aja. Tadinya mau live di IG, cuman IG-nya gak bisa live kena ban. Jadi gue live di YouTube aja, biar gue jadi kesaksian aja kan, biar orang tahu cerita gue dan biar orang gak salah pilih jalan kayak gue juga. Makanya walaupun gue bukan pendeta, walaupun gue bukan apa, gue mencoba buat kesaksian biar gak ada orang-orang lain lagi yang jadi pelakor kayak gue dulu. Jadi tadi pagi kan gue kan mau keluar, mau pergi kan. Terus segitu gue lihat bekas bininya ada di TV. Bekas bininya di TV, jadi bekas bini kan artis kan. Makanya gue dari awal tahu dia punya bini. Itu, terus dari itu, habis itu juga nongol juga di beranda. Nggak tahu kenapa bisa nongol di beranda gue, padahal gue nggak pernah liatin. Nongol di beranda gue bini sama anak-anaknya. Ini beranda YouTube. Gue ngerasa salah. Pengen banget gue minta maaf. Emang karena gue tidak maksud. Dan perlu gue ceritain gak sih awal mula ketemunya? Ini adalah cerita kesaksian ya, bukan bongkar aib. Beda. Aib itu menurut gue adalah ketika lu sok baik di depan kamera tapi di belakang lu masih melakukan itu. Dan gue bukan pendeta, tapi gue pengen ngelakuin kesaksian karena gue merasa sangat berdosa dan gue sangat jauh dari Tuhan gitu. Terus gue ngeliat bini tadi di TV, langsung drop gue. Padahal kemarin udah ketawa-tawa, udah lupa. Bukan lupa sih, masih inget. Gue liat bini TV tadi pagi di programnya, langsung ngerasa bersalah. Tambah lihat di YouTube ya, anaknya 3. Bayangin, selama 4 tahun gue sama tuh cowok. Tapi Tuhan baik banget sama gue. Gue udah mujizat Tuhan itu benar-benar, kasih Tuhan itu benar-benar ke gue itu benar-benar nyata. Gue udah jahat itu, jauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh kasih gue rezeki. Gue kerja selalu ada jalan, amin. Jadi gue sangat bersyukur. Gue mau kontak dia lagi pun udah gak bisa, karena gue udah blok semua nomornya dan gue udah hapus semua nomornya. Itu ceritain awal ketemu sama dia kali ya, kenapa bisa sampai kayak gitu, biar jadi kesaksian. Jadi 4 tahun yang lalu itu awal gue ketemu dia. 4 tahun yang lalu itu gue lagi ada di restoran, terus dikenalin temen. Dikenalin temen. Terus awalnya juga dia ngomongnya baju merah jangan sampai lewat, maksudnya itu gue bercanda gitu. Terus akhirnya kenalan, tukeran kartu nama,
emang beneran niat gue. Tapi hari itu gue belum tahu dia siapa, dan belum tahu bininya artis juga, karena gue kan emang jarang nonton TV. Kan emang gak pernah nonton TV kan. Nah terus kayak gitu, bukan kartu nama, terus gitu bilang gitu aja, gue toko bunga, punya toko bunga di atas. Karena waktu itu mallnya ada di PP, ketemunya di Pacific Place Mall. Terus di Pacific Place Mall itu gue ketemu dia, tukang kartu nama. Gue bilang gue tukang jual bunga apa segala macem. Terus dia bilang dia lagi ada proyek apa Asian Games ya, Asian Games. Terus gitu gue minta tolong masukin, ya udah gue jualan bunga lah, namanya juga pengusaha lah, jualan bunga. Ya biasa aja, emang gak ada niat apa-apa sama sekali, sumpah. Terus udah habis itu hari Seninnya dia WA gue, Dennis. Terus gitu ya udah, gue kayak biasa, gue mah tawarin bunga ke semua orang. Emang gak ada niat. Gue tahu gue salah, nggak membenarkan, maaf gue juga nggak membenarkan apa yang gue lakukan kok. Terus udah gitu, ini kejadiannya udah 4 tahun yang lalu. Terus habis itu jualan bunga pas segala macem. Terus dia bilang oke. Terus gitu gue suruh dia beli bunga gue. Terus akhirnya dia kasih gue bunga ya, sempet kasih gue bunga. Terus gue lupa pertama ketemu tuh di mana ya. Oh yang pertama di restoran. Yang kedua itu gue sama asisten gue ada di mall. Terus dia suruh gue nyusul kemana gitu, gue lupa. Makan ya kalau nggak salah. Nah di situ dia asisten gue kasih tahu gue. Asisten gue yang kedua, oh itu mah lakinya si ini, ada artis. Oh ya udah, gue bodo amat kan ya, gue pikir kan orang mau jualan bunga. Terus ya udah ketemu minum mabok kayak gitu ya, cuman nggak ngapa-ngapain sih. Nah terus kayak gitu besokannya gue pulang, tapi gue pulang sama asisten gue, dianterin. Gue bilang nggak usah, waktu itu gue belum punya mobil, belum punya apa-apa. 4 tahun yang lalu masih di apartemen, gue inget banget tuh. Terus kayak gitu dianterin gue sama asisten gue, dropin gue. Terus kayak gitu dia nanya gue tinggal sama siapa, gue bilang tinggal sendiri. Terus kayak gitu ya udah. Terus kayak gitu ketiga tuh kita ketemu di terus gitu kayak biasa dia WA tiap hari juga. Terus itu tapi kok kurang gue jawabin ya, karena kan gue yang tadi itu gue udah tahu kan dari asisten gue dia punya bini. Terus gitu bininya siapa. Terus udah gitu yang keempat itu ketemu di mana ya. Terus abis itu ketemu ajak makan dia. Terus ajak makan dinner. Ya gue masih mau ketemu ya, karena kan pengen, ya itu lah yang jualan bunga yang proyek itu. Terus kayak gitu ketemu makan, biasa aja. Tapi dia emang orangnya baik sih, nggak apa. Jadi kalau ngomong sama dia emang gue merasa waras. Kalau ngomongin kerjaan ya, kalau ngomongin kerjaan dia benar. Jadi bikin gue lebih pintar, gue merasa lebih pintar dan lebih waras kalau sama dia. Ini semua terjadi pas gue sebelum terkenal. Terus udah gitu, habis itu yang keempat terus ketemu di restoran. Gue masih inget banget restorannya itu di Izakaya Isa ya, yang di Tamrin. Ketemu tuh makan rame-rame sama teman-temannya, minum. Habis minum kalau nggak salah lanjut karaoke kalau nggak salah. Nah tuh di situ pertama kali cium ya kalau nggak salah ya dia. Pertama kali ciuman kalau nggak salah. Nah abis itu lanjut
WA-an tiap hari. Tapi kan masih tahu ya dia itu laki orangnya. Habis itu gue ke mana ya? Habis itu lanjut WA-an. Habis itu oh ya proyeknya kan oke. Terus sebelum terkenal 4 tahun. Iya memang gue mau minta maaf. Gue bingung minta maafnya gimana. Iya jadi tapi cowoknya ini menurut gue dulu gue selalu berpikir dia tuh baik banget, paling baik, namanya juga. Tapi gue baru mau sama dia tuh setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan itu baru baru berasa gue suka apa segala macem. Kan gue putusnya itu kan pisahnya itu tuh baru 2 minggu yang lalu. Pisahnya 2 minggu yang lalu. Jadi selama 4 tahun itu ya ditinggalin juga, udah ninggalin juga, tapi bolak-balik terus. Jadi ada kayak lingkaran setan. Emang benar-benar bolak-balik terus. Bininya kata dia tahu. Kata nih cowok, katanya sering kasih lihat foto gue di IG 2 kali. Bukan toksik, lingkaran setan lah. Namanya juga pelakor. Sebenarnya dibilang pelakor juga kayak mana ya, bukan pelakor juga. Gue kan tak pernah suruh dia cerai, tetap aja sih. Apa ya namanya ya, orang ketiga. Tetap aja dosa sih, rasanya najis banget. Rasanya sakit, sedih, senangnya cuma satu pas ketemu dia doang. Jangan percaya sama laki-laki. Iya, tapi gue percaya banget sih sama dia tadinya. Kayaknya salah satu orang yang gue ngobrol nyambung cuman dia. Karena kan gue kan orangnya sebenarnya ya, kalau kalian kenal gue dari dulu, gue tuh orangnya nggak bisa ngobrol dulu. Beda banget sama gue yang sekarang. Kalau gue dulu orangnya bukan introvert lagi, kagak bisa ngomongin yang lain selain dagang bunga. Gak bisa ngomong yang lain selain dagangin bunga. Jadi tiap orang yang minta kenalan sama gue pasti gue suruh beli bunga. Kalau gue kan tipenya bukan yang bisa ngerayu-rayu gitu. Kalau gue galak gitu, ngomong aja kagak bisa. Jadi kalau sama yang lain ya gak nyambung. Kalau sama dia ngomong tentang usaha ya dia jawabnya benar, ngarahin gue yang ke benar. Bukan bucin lagi. Namanya juga emang cinta emang bikin goblok. Ketemu bininya berani lah, aku mau minta maaf. Gue bingung, biar rasa bersalah ini hilang loh. Biar gak mungkin balik lagi. Tapi tadinya kan yang gue percaya. Dia bimbing gue ke yang apa adanya. Dan ini lagi ngomongin yang pas gue jadi pelakor itu. Yang putusnya 2 minggu lalu, yang gue ceritain sama yang pendeta Gilbert. Iya. Tadi pagi gue mau pergi aja gara-gara gue ngeliat bini di TV aja. Drop gue gak jadi pergi. Di kamar seharian akhirnya.
cari yang ganteng gue. Gak bisa lah. Gue nyesel, gue tobat. Semoga Tuhan mengampuni dosa gue. Tapi namanya hati ya, ngomong emang gampang ya. Secara logika itu emang gampang. Cuma namanya kalau misalkan hati itu susah lah. Ngomong emang gampang, tapi hati susah. Sakit, sedih, stres, merasa bersalah, galau. Diterusin gak mau lah. Kalau gue mau terusin kemarin gue gak sengaja. Kalau gue mau terusin gue gak kirim bunga papan ke kantornya. Karena sebenarnya sama dia sakit, karena sama dia itu karena sedih, sakit, senangnya pas ketemu doang. Tapi kalau misalkan pas pisah memang lebih sakit. Cuman gue merasa lebih benar dan merasa lebih dekat sama Tuhan, lebih tenang, jauh. Pas sama dia gue gak tenang karena ngeliat dia punya anak, kan anaknya 3 kecil-kecil. Apalagi bininya YouTuber sama artis juga, jadi sering kelihatan gitu kan. Jadi ngerasa bersalahnya itu loh, langsung depan mata. Udah gak mungkin balikan, karena gue udah menutup semuanya. Jadi kayak misalkan dari awal, kayak kemarin kan berantem emang bolak-balik. Buat kita emang sering, kita sering banget bolak-balik. Bukan sering lagi. Hilang pergi datang tuh udah biasa. Cuman yang kemarin gue benar-benar menutup kemungkinan. Gue sengaja gue kirimin papan biar kita saling benci aja lebih bagus. Kalau misalkan kita saling benci kan udah gak ada kemungkinan buat balik lagi. Jadi gue kirimin bunga papan ke kantornya, kayak gue berantem biasa kan. Gue tau kan kalau misalkan gue berantem gue suka kirimin bunga papan. Gue kirimin ke kantornya sengaja biar menutup kemungkinan buat balik, biar dia marah. Karena gue tahu dia marah. Dan kalau misalkan yang kayak kemarin, yang kayak gue kemarin podcast sama si Pendeta Gilbert juga, dia marah, dia kesel. Dia bilang ke teman gue, gue udah move on udah, karena kan emang gak mungkin bersama. Tapi rasa bersalah ini gimana? Gue tanya, rasa bersalahnya gimana? Kalau dari logika mah gampang ngomong, kalau dari hati kalau misalkan kita putusnya baik-baik, kita balik lagi kayak dulu. Makanya gue sengaja gue kirimin bunga papan aja ke kantornya, biar dia ngamuk. Iyalah 4 tahun gimana gak dalam. Gue orang gak tahu rasanya jadi gue. Gue udah berprinsip kan, gue udah janji sama Pendeta Gilbert.
udah janji juga depan kalian. Gue udah kesaksian. Gue udah dikasih doa pemulihan. Gue nggak mau ganggu rumah tangga orang. Makanya gue post, gue bikinin konten biar nggak mungkin balik. Siapa sih yang mau? Emangnya? Gimana bisa minta maaf sama anaknya, orang anaknya masih kecil. Anaknya ada 3. Satu masih bayi emangnya. Cowok 2, cewek 1. Dia bilang katanya bininya tahu kok. Suka kasih tunjuk foto gue. Nah masalahnya kan ini kan satu lingkungan artis. Ujung-ujungnya pasti ketemu juga. Kalau gue nggak minta maaf, ujung-ujungnya ketemu lebih nggak enak. Itu dia, masalahnya udah bukan laki orang, tidak seiman. Terus satu lingkungan pula, teman-teman artis gue ya teman dia juga. Gue nggak mau rasa bersalah ini ngehantuin gue. Makanya gue mau minta maaf. Yang rugi gue. Semuanya rugi lah. Gue ngerugi. Yang rugi bukan gue yang rugi. Sebenarnya bini sama anak-anaknya. Move on ya, emang gampang kalau ngomong. Orang kalau misalkan jujur dalam hati aja gue masih demen. Emang kan cinta bikin goblok. Tapi lingkaran setan. Tapi gue bingung minta maaf gimana. Ya gue gak mau lah ketika gue sama orang nanti, ketika gue nikah, gue gak mau suami gue sama diambil sama prakor. Intinya kan hidup itu kan, kemarin gue diajarin sama Pendeta Gilbert, jangan pernah ngelakuin seseorang yang gak mau seseorang ngelakuin ke lu. Jangan nyakitin orang kalau gak mau disakitin. Jangan ngambil sesuatu yang punya orang kalau sesuatu yang punya lu gak mau diambil. Gitu Pak Gilbert. Makanya karena karma, gue bukan korban. Yang korban mah bini sama anak-anaknya lah. Tapi ini Pendeta Gilbert emang top. Gue merasa dipulihkan sih. Jauh. Kalau dulu kita pisah, gue pasti kontak dia. Kalau dia nggak kontak gue, kalau dia yang kontak WA, pasti ada salah satu. Kemarin sejak pemulihannya dari Pendeta Gilbert, gue hapus nomornya, gue blok semuanya. Kalau ngomong mah gampang lah, move on mah. Gue nggak takut sih sebenarnya gue takut sama Tuhan aja.
Ya apapun karma gue siap kok. Kalau dijadiin istri kedua sama laki itu mau apa enggak? Kalau dulu ya, dulu mau lah. Untung ketemu Pak Gilbert. Untung Tuhan baik sama gue. Dikasih saran masih beralasan maksudnya. Kalau istrinya laporin gue gak apa-apa, laporin aja. Gak apa-apa gue masuk penjara, yang penting rasa bersalah gue hilang. Gue gak pernah tuh tahu bucin. Sampai 4 tahun ya namanya, karena namanya kalau orang kalau cinta kan goblok ya. Goblok bener. Ini gue cerita biar kagak ada lagi orang-orang di luar sana yang mau jadi pelakor. Karena rasa bersalahnya tiada batas. Mikir yang terbaik sekarang ke depannya. Iya tapi gue gak salah. Ya kalau yang dia kan muslim. Dia muslim, dia gak apa-apa punya bini kedua. Tapi dosa banget gue dulu ya. Gue udah hapus kontak dan lain-lainnya. Udah niat. Ya gak apa-apa gue dapet karma. Yang penting gue perasaan bersalah gue hilang. Semoga dosa gue diampunin sama Tuhan. Dulu ya, sebelum gue dikasih doa pemulihan sama pendeta Gilbert 4 tahun yang lalu, gue dulu berpikir kalau memang gue sama dia bukan jodoh ya kenapa diketemuin. Jadi gue marah, jadi gue sedih. Terus gue jauh sama Tuhan, gue jarang doa. Tapi Tuhan tetap baik sama gue, maafin gue, kasih gue berkat. Untung gue doa pemulihan sama Pak Gilbert. Iya, setan ngerasukin. Gue udah mencoba untuk insaf. Gue udah minta pengampunan dosa tiap malam. Katanya sih bininya tahu. Apa-apa cium sujud bininya juga. Kata dia sih dia tahu. Katanya sih tahu dia benar apa enggak. Iya, keluar dari zona nyaman kan gak enak banget. Susah ya keluar dari zona nyaman.
Gue cerita kayak gini gue tahu mah gue mah pasti dihujat. Cuman kan gue kan cerita ini buat kesaksian, bukan buat dipuji, bukan buat dihujat. Biar jadi pembelajaran. Biar tahu rasanya tuh gak enak. Gue emang gak kuat. Tapi harus gue paksain. Ada kamu benar-benar cinta sama dia? Ya iyalah, 4 tahun. Penuh dengan dosa. Gue tau dosa masih gue lakuin. Ya gak apa-apa dihujat. Bukan mau ungkit. Menurut gue ini bagus buat kesaksian. Biar spill artisnya laki dong. Bukan yang artis bininya, lakinya pengusaha. Makanya, kan suatu saat pasti ketemu juga di lingkungan kita.